Ini tempat wudhu paling dekat dari tempat kawasan sa'i. Nah, di sini ini Bukit Marwah Akhwati. Kalau keluar, nah menuju ke sini. Nah, di sini terdapat toilet. Ini untuk perempuan. Di situ juga perempuan nih yang sebelah sini ya. Kemudian yang di sebelah sini di tengah, nah itu toilet khusus untuk laki-laki. Nah, ini saya tunjukkan lagi dari kejauhan. Jadi di situ tadi tempat toilet untuk perempuan, tempat wudhu. Kemudian di sini tempat wudhu yang khusus laki-laki, juga ada untuk toilet ya. Akhwati yang mempunyai hajat, buang air besar, kecil juga bisa di sana ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Akhwati. Ini kan di samping ya. Ini Bukit Safa di sini. Kemudian ke sana ini Bukit Marwah. Nah, sekarang saya akan menunjukkan tempat wudhu yang berada di depan Masjidil Haram Kota Suci Mekah, di lurusnya pintu Malik Abdul Aziz, pintu nomor 1, dan juga nanti dari pintu 79 Malik Fahad. Nah, ini di samping ini Akhwati ya. Ini merupakan tempat istana Raja Jabal Gubais. Dulu ini merupakan gunung Akhwati sebelum seperti saat ini ya, dijadikan tempat istana raja. Oke Akhwati, kita lanjut nanti di tempat depan halaman Masjidil Haram. Nah, sekarang saya sudah berada di halaman depan Masjidil Haram. Tadi itu kan di samping Akhwati ya. Nah, ini tempat wudhu berikutnya yang paling dekat ya. Toilet nomor 3. Insya Allah ini sudah nggak asing buat Akhwati. Sebenarnya di sana itu ada ya toilet 1, 2 untuk laki-laki dan perempuan, tapi jauh tuh Akhwati. Ini di kawasan Ajiat ya. Jadi ini kan tempat Akhwati kalau sholat lewat sini. Ini pintu masuk khusus sholat kan. Kemudian pintu masuk khusus umroh di sana tuh. Nah, salah satu contoh nih kayak mereka nih Akhwati ya. Ini masuknya jemaah umroh ini berombongan. Tuh, masya Allah, tabarakallah, berbaris rapi. Nah, misalkan ini salah satu dari Akhwati ya. Ketika tawaf batal wudhu harus keluar jauh-jauh. Nggak taunya ketika mau masuk itu sulit lagi Akhwati. Jadi ini toilet dan tempat wudhu terdekat yang berada di depan halaman Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Ini kita lihat ya. Ini hanya ketuanya yang biasanya menunjukkan surat izin. Nah, ketika mau masuk nanti Akhwati juga sama harus menunjukkan surat izin lagi. Ya, jadi agar tidak merepotkan ketua rombongan, muasasah, ya lebih baiknya Akhwati mengetahui tempat wudhu yang berada di dalam, yang mana nanti kita akan menunjukkan. Ini masih berbaris tuh. Ini nanti dikasih tahu ada berapa orang. Jadi seperti ini prosesnya ketika mau masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Prosesnya ya seperti itu Akhwati. Tuh kan, masya Allah, tabarakallah, berbaris secara rapi. Ini mungkin masih nunggu rombongan yang berada di belakang. Nah, baru sekarang dipersilahkan untuk masuk tuh ya. Kalau rombongan udah nggak dicek lagi karena ada surat atau waragah kata orang sini. Tapi kalau untuk perorangan, nggak rombongan kayak gitu ya, ditunjukkan Akhwati, ditunjukkan, diminta untuk ditunjukkan ininya apa namanya, tasrah surat izin masuknya. Nah, oke, jadi itu untuk toilet dan wudhu terdekat yang berada di lurusnya pintu Malik Abdul Aziz. Ini pintu nomor 1 yang masih dalam tahap renovasi. Kemudian kita menuju ke tempat toilet, tempat wudhu berikutnya yang berada di halaman Masjidil Haram ini.
Nah, di sini ini sekarang ditutup ya. Ini jalan masuk untuk para jemaah yang melaksanakan sholat, mau ke rooftop, kemudian mau ke lantai 1. Kalau di bawah tempat sholatnya nggak ada ya, atau mungkin sholat di luar itu juga bisa, harus melalui jalan di sini ya. Tapi sekarang ini karena udah malam sehingga ditutup akhiuti. Nah, barusan kita menunjukkan tempat wudhu untuk laki-laki yang berada di halaman Masjidil Haram. Sekarang ini toilet atau tempat wudhu khusus perempuan. Nih, nomor 5, dan juga di samping tempat wudhu juga nomor 4. Dan tidak jauh akhiuti ada juga tempat wudhu khusus laki-laki lagi. Ini toilet 8 ya. Lurusnya dari Bin Daud. Nih, jalan ke arah Misfala. Akhiuti yang pernah umroh haji di Hotel Misfala biasanya banyak jamaah melalui jalan antara dua hotel ini ya. Oke, kita lihatkan lagi ini suasana saat ini di halaman Masjidil Haram. Oke, sekarang kita lanjut lagi, jalan lagi menunjukkan tempat wudhu terdekat. Nah, jadi seperti barusan ya, ketika mau masuk itu kan harus ada pengantar dari muasasah yang mendampingi ketika mau masuk. Kalau keluarnya sih bebas akhiuti. Nah, kalau rombongan ya mudah, cuman ya kalau perorangan ya itu harus ditunjukkan surat izin. Nah, ini masih belum kita bertemu dengan toilet. Ini toilet berada di depan nih akhiuti, berada di lurusnya pintu 79, pintu Malik Fahad ya. Dan nanti ketika turun dari pintu ini, akhiuti juga akan bertemu dengan tempat wudhu juga setelah turun dari eskalator. Nanti kita tunjukkan ya di dalam. Kalau hanya dikasih tahu di sini, khawatirnya akhiuti tidak memahaminya ya. Nah, di sini ada toilet juga ya. Di sebelah kanan ada 2 toilet. Di sebelah kanan ini 1. Lurusnya dari toilet 8 itu, kalau lurus itu tembus ke sini akhiuti. Begitupun kalau akhiuti turun dari sini. Tapi untuk akhi-akhi ya, kalau ukti nggak bisa. Nah, kalau pagar ini akhiuti untuk para jemaah yang mau melaksanakan sholat, ketika waktu sholat itu masuk di area jalan ini. Ini toiletnya tadi yang saya sampaikan. Kemudian toilet di depan lagi nih akhiuti, ada toilet 6 ya, tempat wudhu. Ini toilet baru akhiuti, khusus untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan di sana tuh toilet nomor 7, di sana juga terdapat tempat wudhu. Nah, ini lurusnya pintu Malik Fahad, pintu nomor 79. Nah, sekarang saya akan menunjukkan tempat wudhu terdekat yang berada di depan Masjidil Haram Kota Suci Mekah ini. Yang terakhir yang berada di luar ya. Cuman ini kalau akhiuti keluarnya dari pintu Malik Fahad, kemudian mungkin dari arah sebelah sana hotelnya yang berada di kawasan di dekat Hotel Darut Tauhid ya, atau mungkin dari hotel apa namanya ini, Hotel Hilton Suite. Kemudian di depan itu Hotel Anjum. Biasanya jamaah dari Asia Tenggara kan banyak bertempat tinggal di situ ya. Di dalam kalau di sana akhiuti banyak toilet ya, tapi kalau untuk yang yang Masjid Lama ini ya, tadi toilet-toilet yang sudah kita tunjukkan ya. Sebelum nanti kita tunjukkan tempat wudhu yang berada di dalam ya. Nah, ini dia toilet lagi yang terakhir, tempat wudhu ya, yang berada di luar. Hanya untuk laki-laki saja. Dan sekarang kita menuju ke dalam akhiuti tempat wudhu
yang terdekat di samping Ka'bah yang berada di dalam Masjidil Haram kota suci Mekah. Dan Masya Allah tabarakallah nih akhwati, saat ini saya sudah berada di dalam Masjidil Haram kota suci Mekah nih. Masya Allah, tidak begitu ramai para jemaah yang sedang melaksanakan tawaf ya, memutari Ka'bah. Nah sekarang yang terakhir nih akhwati, saya akan menunjukkan kepada akhwati bagaimana tadi tempat wudhu untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah tadi kan kita sudah tunjukkan di luar ya. Nah sekarang saya akan menunjukkan tempat wudhu laki-laki dan perempuan yang berada di dalam Masjidil Haram kota suci Mekah ini, sehingga akhwati kalau sudah batal wudhu nggak harus keluar ya. Nah karena itu saya akan menunjukkan nih akhwati tempat wudhunya ya. Nah ini lurusnya biar lebih mudah ya. Rukun Yamani nih, ini pojok di sini nih, di bawahnya itu ada tuh kan, Ka'bah itu tidak ditutupi itu yang dijaga oleh petugas. Jadi lurusnya dari tempat ini ada jalan keluar atau masuk ya. Ini jalannya. Nah di sini kalau malam kayak sekarang tuh itu ada tempat orang yang membagikan air zam-zam. Sebenarnya di sini kalau sekedar untuk minum itu juga ada ya. Ini dia akhwati. Masya Allah ya, sudah sempurna seperti biasanya lagi. Nah itu tadi kita sudah sampai di sini nih akhwati. Ini eskalator tempat turun, kemudian di sini nih akhwati tempat duduknya. Wih Masya Allah, ini rombongan siap-siap nih mau masuk ke tempat pelataran Ka'bah untuk melaksanakan rangkaian rukun umroh ya. Nah toiletnya, bukan toilet, mohon maaf, tempat duduknya ini khusus perempuan. Itu dia, ada tandanya khusus perempuan dan juga ada tabirnya. Itu tanda untuk wudhunya perempuan akhwati. Nah sekarang saya akan menunjukkan tempat duduknya khusus laki-lakinya nih akhwati. Saat ini ya kita jalan ke depan, jadi berada di bawah tangga ya. Ini dari sini Ka'bah udah ketutup ya karena ada renovasi nih. Nah ini dia kalau untuk wudhu khusus pria, jadi ada di bawah eskalator ya tuh. Nah kita akan tunjukkan lah akhwati ya, agar lebih meyakinkan. Nah tapi di sini ingat ya, hanya untuk wudhu saja. Kalau untuk buang hajat ya nggak bisa akhwati. Tuh airnya hidup kan. Nah itu bisa wudhu di sini. Bukan akhwati ya, untuk akhi-akhinya ya. Kalau untuk ukhtinya nggak di tempat tadi itu. Nah, ini kita tunjukkan lagi itu ya, di samping. Jadi ini untuk laki-laki kan, kemudian nanti di sebelah sana tuh ada lagi, itu untuk perempuan. Jadi diselang-selangi ya, laki-laki dan juga perempuan. Nah itu tangga atau eskalator yang dari jalan pintu Malik Fahad ya. Nah di samping di sebelah sini nih tempat wudhu khusus perempuan, kemudian di sebelah di situ tuh untuk laki-laki, kemudian di sana lagi itu untuk perempuan. Dan ini sudah langsung menuju ke jalan masuk melihat Ka'bah nih akhwati ini ya kan. Nah misalkan termasuk akhwati tiba-tiba batal wudhu, nah ketika mau masuk lagi nanti harus melewati pengecekan dan khawatir itu akan mempersulit akhwati. Karena itu semuanya akhwati ketika mau melaksanakan ibadah umrah haji di era pandemi ini ya harus mengetahui, karena itu harus di-share, bagikan ke keluarga travel agar mengetahui tempat wudhu yang berada di dalam Masjidil Haram, berada di luar,
yaitu tempat-tempat wudhu terdekat.